Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Marta Ferinda akan memaparkan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Pelita Nusantara. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan di TK Pelita Nusantara yang berada di Jalan R.A. Putri, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Pada penyusunan kurikulum operasional ini terbagi atas bab 1 pendahuluan yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Penyusunan kurikulum di TK Pelita Nusantara yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang diselaraskan dengan kondisi di satuan pendidikan beserta karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan amanah pusat atau pemerintah pusat. Penyusunan kurikulum operasional di TK Pelita Nusantara menyesuaikan perkembangan abad ke-21 dengan menekankan pola perilaku dan budaya lokal. TK Pelita Nusantara berdomisili di daerah dengan budaya lokal yang masih terjaga, dikelilingi area wisata alam, pemahaman IT yang masih kurang, sekolah dekat dengan sarana kesehatan, olahraga, dan keagamaan sehingga menjadi salah satu pendukung dalam proses pembelajaran. Latar belakang peserta didik berada pada tingkat ekonomi yang campuran, baik bawah maupun menengah dan juga ke atas. Pelayanan pendidikan yang memadai akan mendukung proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Latar belakang keagamaan yang heterogen, tujuan akhir capaian pembelajaran yang berinteraksi dengan profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter anak untuk menumbuhkan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum terbagi atas landasan yuridis dan landasan filosofis. Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan TK Pelita Nusantara mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, Ayat 5, dan Ayat 6 tentang pendidikan anak usia dini. Landasan filosofis menjadi dasar penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Pelita Nusantara, yaitu dengan mempertimbangkan budaya bangsa sebagai pedoman pendidikan yang membentuk pendidikan berkelanjutan. TK Pelita Nusantara memiliki kekuatan, keinginan, dan kemampuan untuk terus berkembang untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Membentuk karakter peserta didik sebagai agen profil pelajar Pancasila yang memiliki intelektual, kemampuan komunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan partisipasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang bijak dan baik. Berikutnya bab 2 yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang pertama, visi TK Pelita Nusantara yaitu menjadi lembaga PAUD unggulan dan rujukan berbasis IT dan kebudayaan. 2. Misi TK Pelita Nusantara yaitu 1. Menyelenggarakan pembelajaran IT berbasis open-ended play yang inovatif dan produktif. 2. Menyelenggarakan kegiatan bermuatan kesenian dan kebudayaan Indonesia. 3. Menyelenggarakan pembelajaran yang menekankan pada capaian kompetensi abad 21 dengan basis riset. 4. Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat sebagai bentuk pendidikan karakter. 5. Menerapkan tata kelola pendidikan yang transparan, tanggung jawab, adil, dan akuntabel untuk menjamin kualitas keunggulan yang berkelanjutan. Ketiga, tujuan pendidikan TK Pelita Nusantara yaitu 1. Menghasilkan generasi unggul dalam bidang IT yang memiliki inovasi dan produktivitas tinggi. 2. Terwujudnya lembaga rujukan dalam bidang pelestarian kesenian dan kebudayaan Indonesia. 3. Menghasilkan generasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan kritis sesuai capaian kompetensi abad 21. 4. Menghasilkan generasi yang berkarakter dengan memiliki rasa empati dan sosialitas tinggi. 5. Mewujudkan lembaga pendidikan dengan tata kelola yang transparan,
bertanggung jawab, adil, dan akuntabel dalam menjamin kualitas dan keunggulan lembaga PAUD. Berikutnya bab 3, materi dan kalender pendidikan. Yang pertama, program pengembangan dan muatan materi. Pada aspek nilai agama moral terdiri dari beberapa KD. Yang pertama, KD 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya dengan muatan materi, benda-benda ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, alam semesta, dan lingkungan alam sekitar. KD 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan dengan muatan materi, bersyukur terhadap diri sendiri, menghormati dan menghargai orang lain, menjaga kelestarian lingkungan. KD 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur dengan muatan materi, mengakui kesalahan, meminjam dan mengembalikan barang. KD 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa dengan muatan materi, lagu keagamaan, tata cara beribadah, doa sehari-hari, tempat-tempat ibadah, kitab suci, dan peringatan hari besar agama. KD 3.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. 4.2 menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia dengan muatan materi, tata cara memberi salam, ucapan terima kasih, meminta dan memberikan bantuan. Perilaku baik dan santun disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pada aspek fisik motorik, terdiri dari KD 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat dengan muatan materi, berolahraga, makanan bergizi dan seimbang, dan kebersihan diri dan lingkungan. KD 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus dengan muatan materi, nama anggota tubuh, panca indera, fungsi anggota tubuh, gerakan motorik halus dan gerakan motorik kasar. KD 3.4 mengetahui cara hidup sehat. 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat dengan muatan materi, alat-alat kebersihan, merawat tubuh, menjaga keselamatan diri dan cara menghindari dari benda berbahaya. Aspek kognitif. KD 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu dengan muatan materi, pengenalan lingkungan baru, pengenalan benda atau media baru, dan eksplorasi lingkungan dan alam sekitar. KD 2.3 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif dengan muatan materi, bermain karya, kreasi menggunakan media pembelajaran. KD 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. 4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif dengan muatan materi, konsep penjumlahan dan pengurangan, maze dan puzzle. KD 3.6 mengenal benda-benda sekitarnya, nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri lainnya. 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda di sekitar yang dikenalinya, nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri lainnya melalui berbagai hasil karya dengan muatan materi, pencampuran warna, bentuk geometri, macam-macam ukuran benda, sifat benda, macam-macam bunyi, dan konsep dan lambang bilangan. KD 3.7 mengenal lingkungan sosial, keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. 4.7 menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial, keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh dengan muatan materi, keluarga, teman, tempat tinggal, budaya lingkungan sekitar, alat transportasi, tempat-tempat umum, dan gerak dan lagu. KD 3.8 mengenal lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain.
lain-lain. 4.8 menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Dengan muatan materi, hewan yang terdiri dari jenis, ciri-ciri, siklus hidup, tempat tinggal, makanan, manfaat, dan kaitan hewan dengan manusia, dan sebagainya. Kemudian ada tanaman yang terdiri dari jenis, ciri-ciri, siklus hidup dan tempat tinggalnya, manfaat, dan kaitan tanaman dengan manusia. Kemudian ada benda-benda langit yang terdiri dari matahari, bulan, bintang, pelangi, kaitan benda-benda langit dengan manusia, dan sebagainya. Gejala alam terdiri dari angin, hujan, cuaca, siang malam, tanah, batu, dan kaitan gejala alam dengan manusia. Kemudian ada peristiwa alam yang terdiri dari tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, sebab akibat kejadian, kaitan peristiwa alam dengan manusia, dan sebagainya. KD 3.9 mengenal teknologi sederhana, peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain. 4.9 menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya, peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain sebagainya. Dengan muatan materi, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga, perkakas kerja, peralatan elektronik. Praktik membuat teknologi sederhana seperti membuat perahu, baling-baling, pesawat-pesawatan, kereta api, mobil-mobilan, telepon dari benang, dan lain sebagainya. Aspek sosial emosional. KD 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dengan muatan materi, tanya jawab, tampil di depan kelas atau bercerita di depan kelas. KD 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan dengan muatan materi, aturan di rumah, dan aturan di sekolah, kebiasaan baik di kelas dan lingkungan sekolah, macam-macam aturan di masyarakat, praktik penerapan tata tertib sekolah. KD 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. Dengan muatan materi, mengambil buku sesuai giliran, sikap mau mendengarkan ketika orang lain berbicara. KD 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Dengan muatan materi, kebiasaan tidak tergantung pada orang lain, kebiasaan menolong diri sendiri seperti mengambil botol minum sendiri, mencuci tangan, menali sepatu, meletakkan sepatu pada rak, dan lain sebagainya. KD 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika dimintai bantuan. Dengan muatan materi, berbagi makanan, menawarkan bantuan kepada orang lain, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain, dan gotong royong. KD 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. Dengan muatan materi, merapikan mainan bersama teman, bermain bersama, dan tugas berkelompok. KD 2.11 memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri dengan muatan materi, tugas bergilir, bergaul dengan teman, eksplorasi lingkungan sekitar. KD 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dengan muatan materi, merapikan atau membereskan mainan, menjalankan kegiatan yang menjadi tugasnya, mau mengakui kesalahan dengan meminta maaf. KD 3.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 4.13 menunjukkan reaksi emosi diri yang secara wajar. Dengan muatan materi mengungkapkan emosi secara wajar, mengendalikan emosi diri, permainan kelompok, dan beradaptasi dengan orang sekitar. KD 3.14 mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 4.14 mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat.
dengan muatan materi, mengungkapkan apa yang dirasakan, bermain bebas, kegemaran, dan membuat karya sesuai dengan gagasannya atau kesukaannya. Aspek bahasa. KD 2.14 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Dengan muatan materi, menghargai teman dan orang lain yang lebih tua usianya, berbicara secara santun, memberi dan menjawab salam. KD 3.10 memahami bahasa reseptif, menyimak dan membaca. 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif, menyimak dan membaca dengan muatan materi, percakapan dua arah atau lebih, menceritakan kembali apa yang sudah didengar, menyusun kata. KD 3.11 memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Dengan muatan materi, pengenalan macam-macam ekspresi, melengkapi kalimat, bercerita pengalaman dan kegiatan tanya jawab. KD 3.12 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 4.12 menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya dengan muatan materi, huruf vokal dan huruf konsonan, menghubungkan tulisan, garis tegak, garis lengkung, datar, dan zigzag. Kemudian aspek seni. KD 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis dengan muatan materi, bergerak sesuai dengan irama musik, cara berpakaian yang rapi, dan adat istiadat. KD 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media dengan muatan materi, bersenandung, senam dan tari, kegiatan melukis, mewarnai gambar, dan menciptakan bentuk. Berikutnya kalender pendidikan. Nah, di sini akan dimuat program unggulan yang telah disusun oleh TK Pelita Nusantara. Program unggulan tersebut yaitu 1. Program eksplorasi alam sekitar berbasis budaya lokal. Kegiatan yang dilakukan sebulan sekali, anak akan dijadwalkan untuk berkeliling atau mengeksplorasi lingkungan sekitar sekolah dan mempelajari berbagai budaya lokal yang menjadi tradisi di daerah sekitar. 2. Program pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek yang dilakukan oleh anak sehingga dapat diunggah di media sosial. Kegiatan akan dilakukan 1 bulan sekali, yang mana anak diajak belajar mengoperasikan software yang ada di komputer ataupun laptop, seperti membuat proyek menggambar, mewarna, membuat bentuk, ataupun mengetik kalimat sederhana. Di sini, guru akan melakukan pendokumentasian yang akan dilakukan pengeditan, kemudian akan diunggah di akun media sosial milik sekolah sebagai bentuk keaktifan anak ketika di sekolah. Ketiga, program kegiatan pentas seni yang menampilkan beberapa kesenian yang ditampilkan di aula milik sekolah. Kegiatan pentas seni dilakukan selama 1 kali dalam 1 semester. Kegiatan yang ditampilkan berupa beberapa kesenian yang akan diperagakan oleh anak-anak, seperti menari, fashion show dengan mengenakan pakaian adat, menyanyikan lagu-lagu daerah dan lagu nasional, membaca puisi dan drama legenda. Pertunjukan ini dibuka untuk umum dan dapat dijadikan sebagai promosi secara tidak langsung. 4. Program kegiatan Basar Day dari hasil karya anak dan guru serta membuka peluang bagi orang tua anak. Kegiatan ini dilaksanakan tiap 2 bulan sekali dengan menyajikan hasil karya anak-anak, guru, orang tua maupun warga sekitar, di mana pada kegiatan basar yang melayani anak-anak itu sendiri dengan tujuan mereka untuk belajar. 5. Program pembelajaran muatan lokal, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam 1 minggu. Nah, dan akan masuk dalam pembelajaran sehari-hari dan akan lebih ditekankan pada hari tertentu. Untuk bahasa Inggris akan ditekankan pada hari Kamis dan bahasa Jawa akan ditekankan pada hari Jumat. Kegiatan dilakukan dapat berupa permainan,
dan anak dilatih juga untuk memprogram di komputer untuk memutar lagu, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jawa. 6. Program pengenalan lingkungan sosial dengan pengabdian. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan satu semester 2 kali. Nah, kegiatan seperti ini anak-anak diajak untuk ikut kerja bakti bersama warga sebagai bentuk penerapan sikap peduli lingkungan. Kegiatan juga dilakukan ketika terdapat acara warga dan untuk mengetahui tradisi-tradisi budaya sekitar. 7. Program kegiatan karya wisata. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali, di mana seluruh anak diajak pergi ke tempat wisata seperti wisata edukasi, kebun binatang, peternakan, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk melihat secara langsung berbagai kehidupan yang belum anak ketahui. 8. Program ekstrakurikuler public speaking atau pembawa acara untuk anak usia dini. Ini dapat dilakukan 2 minggu sekali pada hari Sabtu, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran untuk melatih kemampuan public speaking anak usia dini. Berikut disajikan sebuah kalender pendidikan yang telah disusun TK Pelita Nusantara dengan berbagai macam program unggulan yang telah disusun sebelumnya. Kalender pendidikan tahun 2022 diawali pada bulan Juli 2022. Pada tanggal 11 sampai 13 Juli akan ada orientasi peserta didik baru dan pengenalan visi misi sekolah. Pada tanggal 18 sampai 23 Juli yaitu bermain bersama Bunda atau masa transisi. Pada tanggal 30 Juli terdapat tanggal merah yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Pada bulan Agustus 2022, tanggal 1 yaitu kegiatan eksplorasi alam, dan setiap hari Kamis akan ada program muatan lokal bahasa Inggris. Pada hari Jumat akan ada program muatan lokal bahasa Jawa. Pada tanggal 13 dan 27 Agustus yaitu akan ada kegiatan ekstrakurikuler public speaking. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus terdapat kegiatan perlombaan memperingati kemerdekaan dan puncak tema upacara bendera. Pada tanggal 17 Agustus terdapat tanggal merah yaitu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus akan ada pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek. Pada bulan September tahun 2022, setiap hari Kamis akan ada program muatan lokal bahasa Inggris. Pada setiap hari Jumat akan ada program muatan lokal bahasa Jawa. Pada tanggal 3 September yaitu ada kegiatan Basar Day. Pada tanggal 10 dan 24 September akan ada kegiatan ekstrakurikuler public speaking. Pada tanggal 22 September 2022 akan ada kegiatan eksplorasi alam, dan tanggal 26 September akan ada pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek. Pada bulan Oktober tahun 2022, pada hari Kamis akan ada program muatan lokal bahasa Inggris. Pada hari Jumat akan ada program muatan lokal bahasa Jawa. Pada tanggal 8 Oktober terdapat tanggal merah yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 Oktober akan ada puncak tema perlombaan mewarnai kaligrafi. Pada tanggal 14 Oktober akan ada program pengabdian. Pada tanggal 15 Oktober akan ada program kegiatan karya wisata. Pada tanggal 18 Oktober akan ada kegiatan eksplorasi alam. Pada tanggal 22 Oktober akan ada ekstrakurikuler public speaking. Dan pada tanggal 29 Oktober akan ada kegiatan pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek. Pada bulan November 2022
Pada tanggal 3 November akan ada kegiatan eksplorasi alam. Pada tanggal 5 November dan 19 November akan ada kegiatan ekstrakurikuler public speaking. Pada setiap hari Kamis di bulan November akan ada program muatan lokal bahasa Inggris, dan pada hari Jumat ada program muatan lokal bahasa Jawa. Pada tanggal 20 November tahun 2022, setiap hari Kamis akan ada program rutin muatan lokal bahasa Inggris. Pada setiap hari Jumat akan ada program muatan lokal bahasa Jawa. Pada tanggal 3 November akan ada kegiatan eksplorasi alam. Tanggal 5 dan 19 November akan ada ekstrakurikuler public speaking. Tanggal 12 November akan ada kegiatan Bazar Day. Tanggal 18 November akan ada program pengabdian. Tanggal 21 November akan ada kegiatan pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek. Kemudian bulan Desember 2022, setiap hari Kamis akan ada program muatan lokal bahasa Inggris, dan hari Jumat akan ada program muatan lokal bahasa Jawa. Tanggal 3 Desember akan ada ekstrakurikuler public speaking. Tanggal 5 Desember akan ada pembelajaran berbasis IT dan pembuatan proyek. Pada tanggal 19 sampai 23 Desember akan ada kegiatan Pekan UAS. Pada tanggal 24 Desember yaitu kegiatan pentas seni dan pembagian rapor. Pada tanggal 26 sampai 31 yaitu libur semester 1. Bangsa ini haruslah hebat. Anak usia dini jadi jawaban. Kualitas guru PAUD harus meningkat. Potensi anak usia dini pun jadi perhatian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan kurikulum operasional Satuan Pendidikan di TK Pelita Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.